الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه سبحان الله الأحد الأحد سبحان الله الأبد الأبد سبحان الله من رفع السماوات بغير عماد سبحان الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسlimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah. Melalui mimbar yang agung ini, khatib berwasiat kepada diri, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik secara ritual ibadah maupun di dalam kehidupan sosial. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Judul khutbah pada kesempatan yang penuh berkah ini yaitu hakikat berkorban di masa pandemi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini bertepatan dengan 13 Zulhijjah. 3 hari yang lalu kita sama-sama melaksanakan salat Idul Adha dan berkurban. Dan alhamdulillah, di masa pandemi seperti ini pun kita masih beri kesehatan dan keafiatan untuk beribadah dan meraih kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami mengurai lebih panjang mengenai hakikat berkurban di masa pandemi, terlebih dahulu kami menguraikan sejenak mengenai makna berkurban. Secara bahasa, Idul Adha diambil dari kata doha yadhi, yaitu hewan sembelihan. Sedangkan kurban diambil dari kata qurba yang bermakna dekat. Dan secara istilah adalah upaya, usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perpanjang kalam terhadap makna. Dari dua makna ini minimal kita bisa memetik dua dimensi. Bahwa perkara ibadah Idul Kurban, dimensi pertama adalah dimensi spiritual, hablum minallah, yaitu upaya kita dalam berkurban mendekatkan diri kepadanya. Dimensi kedua, sosial. Dengan berkurban kita berbagi satu sama lain. Hewan kurban yang kita sembelih itu dalam ranah meningkatkan hubungan ukhuwah Islamiyah, hubungan persaudaraan, saling berbagi antar sesama. InsyaAllah akan terjalin dimensi sosial yang baik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu apa hakikat berkurban di masa pandemi ini? Yang pertama, disyariatkannya kita berkurban. Allah ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa untuk meraih kedekatan kepadanya butuh pengorbanan. Dalam hal ini Allah memerintahkan untuk berkurban hewan sebagai bentuk isyarat, sebagai bentuk hakikat bahwa
sifat-sifat hewaniah yang kita miliki, itu yang kita korbankan, yang kita buang. Di antaranya hewaniah dalam diri, yaitu seperti sifat serakah, egois, sombong, iri, dengki, itu semua kita buang. Dan itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukanlah yang nyampe pada Allah itu darah daging hewan tersebut, melainkan ketakwaan kita lah yang nyampe di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, secara makna hakiki bahwa bisa saja setiap insan, kita semua berperan sebagai Ibrahim yang memiliki Ismail. Dan secara makna simbolis bahwa Ismail itu adalah segala yang kita miliki. Bisa berupa anak, istri, harta, jabatan yang kita miliki itu dinamai Ismail semua. Yang tidak jarang Ismail itu dapat menjerumuskan kita, jauhkan kita dari hadapan Allah. Maka agar kita selamat, jadilah seperti Ibrahim yang memiliki peran yang sangat baik, yang senjatanya adalah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang secara Ibrahim dan Ismail ini pun bisa berbentuk di mana saja dan kapan saja, dan butuh pula keikhlasan itu untuk menepis supaya kita tidak terjerumus dalam godaan Ismail ini. Yang ketiga, hakikat berkurban di masa pandemi ini bukan sekedar pada 10 Zulhijjah tahun kali kita berkurban, tapi setiap hari kita butuh pengorbanan. Andai kata tetangga kita, keluarga, sahabat kita terpapar COVID-19 ini, maka kita sepatutnya untuk mengeluarkan berkorban harta yang kita miliki untuk berbagi kepadanya, membantu menolong kepadanya, bukan malah sebaliknya mengusirkannya. Ini patut ditiru bahwa kurban sejatinya adalah membantu menjalin hubungan baik secara sosial. Di masa pandemi lebih-lebih, di masa saat wabah ini. Sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah. Yang keempat, hakikat berkurban adalah puncak kecerdasan setiap hamba. Ketika hamba berani berkurban, sejatinya dia menaiki derajat makom kecerdasan yang sangat tinggi. Sebagaimana yang dilihatkan oleh Imam Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ra'sul aqli atahabbaba ilan nas bi ghairi haqqi tarqihi. Puncak kecerdasan seseorang adalah mencintai manusia tanpa mengorbankan kebenaran. Benar adanya bahwa Ibrahim mencintai Ismail, tapi benar pula bahwa kebenaran untuk menyembelihnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai seseorang, ketika kita mencintai harta, istri, jabatan kita, benar adanya itu. Namun kalau ada perintah syariat Allah untuk menganjurkan supaya tidak berbuat curang di situ, maka jangan korbankan kebenaran itu hanya untuk kepentingan jabatan ataupun harta yang kita miliki. Ketika kita mampu keluar dari zona itu, maka puncak kecerdasan kita raih. Dan tentunya kecerdasan itu membawa buah dicintai dan dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hakikat berkurban adalah sebagai sisi kehidupan manusia. Bahwa Allah menciptakan kita semua adalah tidak ada lain melainkan mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan jin dan manusia melainkan mengabdi kepadanya. Maka hakikat berkurban adalah bentuk pengabdian, bentuk ibadah yang kita sandarkan untuk meraih ridhonya. Maka berkurban bukanlah untuk kesombongan, untuk menunjukkan kedermawaan, riah dan sebagainya, melainkan untuk tujuan pengabdian totalitas, bahwa pengorbanan yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan bisa berbentuk material, tenaga, pikiran, waktu, untuk semuanya kita serahkan kepada Allah. Itulah pengorbanan yang hakiki. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi kami dan umumnya seluruh jemaah. Dan mudah-mudahan kita dikuatkan, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah untuk berkurban. Dan insya Allah di masa pandemi ini, mudah-mudahan pengorbanan yang kita lakukan, menjaga jarak, memakai masker, semua itu adalah pengorbanan. Dan insya Allah kita niatkan untuk semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya akan damai, tentram dan bahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين إلى يوم الدين ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا مؤتي المسؤولات وارزقنا خير الدنيا والآخرة واختم لنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.